Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Civil War yang rilis pada tahun 2024 ini. Pastinya film ini seru dan layak kalian tonton. Film Civil War dibintangi oleh Kelly Penny, Kristen Dunst, Wagner, Stephen McKinley, Jesse, dan Mick Offerman. Bagaimana keseruan mereka? Langsung saja kita bahas. Suatu hari di masa depan, Amerika Serikat sedang menghadapi Perang Saudara Kedua. California memisahkan diri dan membentuk pasukan milisi, sedangkan Florida membuat aliansi sendiri. Presiden yang sudah menjabat selama 3 periode sedang berpidato mengenai kekalahan besar yang dialami pasukan pemberontakan. Pidato ini disaksikan oleh jurnalis foto Lee Smith dari kamar hotelnya di New York City. Saat itu juga sebuah ledakan bom terjadi di kota. Keesokan harinya, Lee dan temannya Joel pergi ke tengah kota yang sedang dipenuhi aksi demo. Seorang jurnalis muda bernama Jesse terluka di wajahnya di tengah kekacauan. Lee membantu Jesse dan memberikan rompinya sebagai tanda pengenal. Tiba-tiba Lee melihat seorang wanita membawa bendera Amerika Serikat berlari ke dalam kerumunan. Lee segera mencari perlindungan bersama Jesse setelah menyadari bahwa wanita itu akan meledakkan bom. Setelah ledakan, Lee dan Jesse mengambil foto-foto kondisi setelah kejadian. Di malam harinya, Lee dan Joel bertemu dengan mentor mereka bernama Sammy di sebuah pesta untuk para jurnalis. Mereka berencana untuk berkendaraan melewati zona perang menuju Washington DC guna mewawancarai presiden. Sekalipun presiden menganggap media adalah musuh, meski menyadari bahwa perjalanan ini berbahaya, Sammy yang sudah tua ingin menemani mereka ke garis depan di Charlottesville, Virginia. Jesse mendengar rencana ini dan mendekati Lee. Jesse menganggapnya sebagai sosok panutan. Dia ingin mendokumentasikan perang secara langsung. Di hari berikutnya, Lee melihat Jesse bergabung dengan perjalanan mereka. Lee dan Joel sedikit kesal dan tidak menyetujuinya. Lee, you let Sammy tag along. We had to start one day. Were you much older than she is now? Whatever happens, she goes no further than Charlottesville. Tetapi Joel berhasil meyakinkan Lee bahwa mereka tidak akan menjadi masalah. Dalam perjalanannya, mereka mengisi bahan bakar dengan bayaran mata uang Kanada. Seorang penjaga bersenjata mengajak Jesse ke suatu tempat, diikuti oleh Lee. Ternyata Jesse dibawa untuk melihat 2 orang penjara yang digantung dan disiksa. Penjaga tersebut memberi Lee dan Jesse pilihan untuk memerintahkan eksekusi mereka. Lee hanya meminta pose di samping para penjara sebelum mereka dieksekusi. Kembali ke mobil, Jesse mengeluh dia belum mendapatkan satu foto pun. Perjalanan mereka berlanjut. Mereka berhenti di pusat perbelanjaan yang terbengkalai agar Jesse bisa memotret helikopter yang jatuh. Jesse meminta maaf pada Lee jika kehadirannya merepotkan. Namun Lee tidak mempermasalahkannya. They're my dad's cameras, actually. Lee, I'm sorry for jamming my way. Agree about that, Jesse. Malam harinya mereka duduk bersama menyaksikan baku tembak dari kejauhan yang menerangi langit. Mereka melanjutkan perjalanan dan harus melintasi daerah rawan penembak jitu. Dalam kondisi ini, kehati-hatian diperlukan agar tetap hidup, sambil tetap mendapatkan foto yang bagus. Di depan mata mereka sendiri, beberapa orang tertembak. Kelompok ini mengikuti para milisi sekutu ke atas gedung, tempat penembak jitu berada. Mereka berhasil melumpuhkan penembak jitu dan menangkap anak buahnya. Mereka kemudian tiba di sebuah kamp pengungsian. Di tengah waktu bersantai sambil makan, Lee dan Jesse semakin menjadi akrab. Jesse mencuci foto-foto yang diambil saat melewati zona penembak jitu. Jesse membahas awal karir Lee di mana dia berhasil mendapatkan foto ikonik dari peristiwa pembantaian sekelompok aktivis anti-fasis Antifa. Lee memuji hasil kerja Jesse. Malam itu mereka habiskan dengan suasana yang menyenangkan. Keesokan harinya mereka singgah di sebuah kota yang tampak tidak terpengaruh dengan adanya perang saudara. Kehidupan masyarakat di sini terlihat damai. Mereka mampir ke toko untuk berganti pakaian. Joel bertanya pada pemilik toko apakah mereka tahu tentang perang saudara yang sedang terjadi. Namun wanita itu menjawab bahwa kota tersebut memilih untuk mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah mobil melaju kencang mengejar mereka. Ternyata dalam mobil itu adalah teman reporter Joel dari Hong Kong, Tony dan Bohai. Tony memanjat masuk ke dalam van mereka untuk bersenang-senang, dan Jesse melakukan hal yang sama ke mobil Tony bersama Bohai. Setelah itu, Tony dan Bohai lebih dulu berangkat. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat mobil Tony dan Bohai terlihat berhenti dengan pintu belakang terbuka. Mereka lalu dihadang oleh gerombolan tentara loyalis yang selama ini membunuh orang-orang yang lewat. Pimpinan gerombolan tersebut menembak Bohai dan membuat semua ketakutan. Let's
sir. Please. Yes. Just speak. let me. I'm just saying. Just saying. Just what? Well, you're American, okay? What about you? Where are you from? Missouri? Missouri. Jul berusaha bernegosiasi dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang Amerika. Namun saat sang pemimpin gerombolan tahu bahwa Tony berasal dari Hong Kong, dia juga ikut ditembak. China. Suasana saat ini semakin kacau. Sammy menyalakan mobilnya dan menabrak si pemimpin gerombolan dan salah satu anak buahnya. Lee, Jul, dan Jesse pun segera kembali naik ke mobil. Seorang anak buah yang tersisa menembaki mereka saat mereka kabur. Mereka berhasil lolos. Jesse muntah di belakang, sementara Sammy memberitahu Lee dan Jul bahwa dia tidak bisa melanjutkan menyetir karena terkena tembakan. Jul mengambil alih dan mengemudi hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer pasukan barat, Western Force, di Charlottesville setelah melewati hutan yang terbakar. Namun sayangnya saat tiba di pangkalan tersebut, Sammy tewas akibat luka tembakannya. Mereka kemudian bertemu seorang jurnalis Inggris bernama Anya. Kabar beredar bahwa beberapa jenderal loyalis telah menyerah. Mendengar hal itu, semua hal yang telah mereka lalui termasuk kehilangan Sammy terasa sangat sia-sia. Lee, Jul, dan Jesse bergabung dengan pasukan barat menuju ke Washington untuk menyerbu Gedung Putih dan menangkap presiden. Begitu memasuki zona perang, Jesse sangat bersemangat untuk mengambil foto, sedangkan Lee masih terguncang oleh apa yang terjadi. Para jurnalis berlindung saat tank-tank pasukan barat meluluhlantakkan sisa-sisa tentara loyalis sebelum menuju Gedung Putih yang dijaga ketat. Dinas Rahasia Presiden, Secret Service, terlihat akan menyelamatkan presiden. Namun tentara pasukan barat yakin itu hanya umpan. Mereka lalu masuk ke Gedung Putih. Mereka masih dihadang oleh beberapa anggota Secret Service bersenjata. Jesse hampir nyaris tertembak, tapi Lee mendorongnya dan akhirnya dia yang terkena peluru. Jesse mengambil foto momen-momen terakhir Lee sebelum dia tewas. Jesse dan Jul lalu masuk ke ruangan Oval Office di mana tentara pasukan barat telah menahan sang presiden. Jul yang dibakar oleh amarah karena kehilangan banyak teman berlutut dan meminta satu kata terakhir dari presiden. Presiden memohon padanya agar tidak dibunuh. Presiden kemudian dieksekusi dan Jesse mendapatkan foto dari momen tersebut. Nah guys, begitulah akhir dari kisah ini. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Bye-bye! Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want.